Masih ingat dengan saya? Mbak Ida. Baik, benar Mbak Indah. Nah, bagaimana nih perasaan Mbak Indah hari ini? Udah agak lebih tenang. Lebih tenang ya Mbak Indah. Nah, untuk tidurnya semalam bagaimana? Udah bisa tidur sih, tapi kadang terbangun. Kadang terbangun ya Mbak Indah. Saya boleh lihat lukanya terlebih dahulu, apakah sudah sembuh? Belum. Berarti masih ada kemerahan sedikit ya Mbak Indah. Nanti saya bantu untuk mengobati lukanya. Nah Mbak Indah, kemarin kan kita sudah mempelajari nih bagaimana cara mengendalikan pikiran negatif Mbak Indah dengan cara menjauhkan benda-benda dari Mbak Indah. Nah, apakah sudah dilakukan ketika Mbak Indah merasa perasaannya muncul lagi? Sudah ya Mbak Indah, berarti sama Mbak Indah sudah dilakukan apa yang sesuai aturan. Ya, sesuai janji kemarin, hari ini kita kan akan mempelajari teknik yang lain dalam mengendalikan perasaan negatif Mbak Indah. Nah, nanti ini dilakukan kurang lebih 20 menit saja Mbak Indah, dan tempatnya di sini. Apakah Mbak Indah bersedia? Baik Mbak Indah. Nah Mbak Indah, apakah Mbak Indah di sini sudah merasa nyaman dan aman? Sudah ya Mbak Indah. Nah, bagaimana nih perasaan Mbak Indah hari ini? Udah lebih tenang. Sudah tenang ya Mbak Indah. Kalau boleh tahu, pikiran atau perasaan apa yang sering muncul ke Mbak Indah sehingga Mbak Indah mempunyai dorongan untuk menyakiti diri sendiri Mbak Indah? Kata orang-orang aku gagal terus, nggak bisa masuk ke perguruan tinggi. Berarti Mbak Indah karena gagal, karena tidak masuk ke perguruan tinggi ya Mbak Indah. Mbak Indah berarti karena gagal tidak masuk ke perguruan tinggi. Nah, pikiran apa nih Mbak Indah yang muncul? Jadi Mbak Indah melukai diri sendiri. Daripada malu, ini aja. Mbak Indah berarti daripada malu, berarti Mbak Indah merasa tidak berharga. Begitu ya Mbak Indah. Mbak Indah jadi malu karena gagal terus. Nah, Mbak Indah kalau boleh tahu gagalnya itu satu kali atau Mbak Indah udah mencoba berkali-kali? Udah juga banyak sih. Sudah mencoba berkali-kali. Baik Mbak Indah, berarti Mbak Indah tuh merasa tidak berharga dan malu karena sudah mencoba masuk perguruan tinggi berkali-kali tetapi gagal ya Mbak Indah. Jadi Mbak Indah, di sini saya akan mengajarkan merubah pikiran Mbak Indah yang tadinya merasa Mbak Indah tidak berharga, malu dengan pikiran yang lebih positif Mbak Indah, supaya Mbak Indah tidak melukai diri Mbak Indah sendiri. Nah Mbak Indah, kita harus memandang positif Mbak Indah, bahwa Mbak Indah itu bukan tidak berharga, tetapi Mbak Indah itu sedang mencoba dengan berbagai cara supaya Mbak Indah itu tumbuh lebih tinggi dari apa yang diharapkan Mbak Indah hari ini. Jadi Mbak Indah itu hari ini bukan gagal, tapi Mbak Indah itu sedang mencoba untuk bangkit dan sukses yang lebih sesuai yang diharapkan Mbak Indah. Nah nanti Mbak Indah bisa melakukan ketika pikiran Mbak Indah tidak berharga, Mbak Indah bisa melakukan dengan cara Mbak Indah menyiapkan tempat dan lingkungan yang aman, nyaman, dan Mbak Indah bisa memejamkan mata, duduk dengan tenang, dan bisa seperti ini Mbak Indah, seperti memeluk diri Mbak Indah sendiri. Di sini saya akan menyontohkan ya Mbak Indah, menjamkan mata sambil menepuk dada dan bilang, saya berharga, saya tidak gagal, saya sedang beristirahat untuk bangkit yang lebih kuat. Begitu ya Mbak Indah. Jika percobaan pertama belum membuat Mbak Indah cukup tenang, Mbak Indah bisa mencobanya bisa sampai 3 kali sampai Mbak Indah cukup tenang. Apakah sudah paham? Kalau sudah, bisa untuk dipraktikkan terlebih dahulu Mbak Indah. Mbak Indah bisa karya, betul. Dan Mbak Indah bisa membaca kata. Mbak Indah bisa mengucapkan apa yang saya katakan. Saya berharga, Saya berharga, saya tidak gagal, saya tidak gagal, saya sedang beristirahat saya sedang beristirahat untuk bangkit untuk bangkit yang lebih kuat. yang lebih Baik, benar sekali Mbak Indah. Nah, bagaimana perasaan Mbak Indah? lebih tenang. Lebih tenang ya Mbak Indah. Nah, jadi ingat Mbak Indah, Mbak Indah itu bukan tidak berharga, tetapi Mbak Indah itu sangat berharga. Nah, kegagalan kemarin itu bukan berarti menandakan bahwa Mbak Indah itu tidak bisa mencapai suatu apa yang diinginkan, tapi kegagalan kemarin itu
kunci dari kesuksesan yang akan datang ya Mbak Indah. Jadi ingat, jangan melukai diri sendiri Mbak Indah. Banyak sekali orang-orang yang menunggu Mbak Indah untuk sembuh dan sehat. Begitu ya Mbak Indah. Nah, kalau boleh bisa ulang kembali apa yang saya ajarkan Mbak Indah. Masih merasa terganggu dengan pikiran-pikiran, bisa mengingat bahwa saya ini masih berharga dan melakukan teknik dengan cara meletakkan tangan di sini dan memejamkan mata dan bilang saya berharga, saya tidak gagal, saya sedang beristirahat untuk bangkit lebih kuat. Baik, benar ya Mbak Indah. Mbak Indah cukup pintar sekali. Terus tadi sudah mempraktekkan sangat bagus sekali. Jadi jangan lupa ketika pikiran negatif Mbak Indah muncul, yang pertama Mbak Indah kan bisa teknik yang pertama menjauhkan benda-benda. Kemudian yang kedua ini yang sangat penting, Mbak Indah itu berharga. Jadi bilang saja Mbak Indah itu sangat berharga untuk diri Mbak Indah sendiri. Begitu ya Mbak Indah. Nah, untuk pertemuan besok kita akan mempelajari teknik yang berbeda lagi Mbak Indah. Tetapi untuk teknik ini juga jangan dilupakan, harus perlu dilatih dan saya akan masukkan ke jadwal ya Mbak Indah. Untuk latihan teknik yang untuk selanjutnya mau jam berapa? Jam 9. Jam 9 pagi ya Mbak Indah, seperti biasa berarti. Untuk tempatnya? Baik, untuk tempatnya di sini saja dan 9 pagi. Besok saya akan kembali ke sini lagi dengan materi yang berbeda ya Mbak Indah, supaya saya harap Mbak Indah besok tampak lebih segar, tambah lebih bugar dan bahagia ya Mbak Indah. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada, saya akan kembali ke ruang perawat terlebih dahulu dan bincang-bincang kali ini saya cukupkan ya Mbak Indah. Mari, selamat beristirahat.